Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Bapak Munawir Sazali Razak, yang saat ini beliau memohon maaf karena tidak bisa hadir, karena beliau saat ini sedang di perjalanan pesawat, sehingga beliau memohon maaf tidak bisa membuka kegiatan secara resmi. Yang kami hormati Ketua Tim Penguatan Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Novel. Selamat siang, Bapak. Pak Dr. Novel Akupumar. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Pak Dr. Ahmad Yani. Selamat siang, Bapak. Terima kasih perkenannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan siang hari ini. Serta yang teristimewa, Bapak Ibu dosen eh, di lingkungan LLDT wilayah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan kuasanya lah kita bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini untuk mengikuti eh, webinar terkait Artificial Intelligence Applications in Research and Manuscript Development sesi 1 pada hari Selasa 4 November tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita berjalan lancar dan senantiasa dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan arahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Tim Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat LLDT Wilayah 16, Bapak Dr. Novel Akupumar. Kepada Bapak, waktu dan tempat silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ul, MC Keren LLDT nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati narasumber ya, Bapak Dr. Ahmad Yani, SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Ibu ya, dosen, Kepala LPPM, Bapak Ibu rekan-rekan staf panitia yang saya banggakan. Alhamdulillah puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikan segala limpahan nikmat, kasih sayang ya, limpahan nikmat kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga kita bisa bersama beraktivitas pada hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan AI ya dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan proses. Bapak Ibu, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf pimpinan tidak bisa hadir bersama dengan kita pada kesempatan hari ini karena terinformasi beliau akan membuka kegiatan kita, tetapi bertepatan beliau dari kegiatan di Muhammadiyah Manado di Umu terkait dengan sosialisasi Permen 39, beliau harus terbang ke Jakarta. Sehingga beliau tadi sempat menginstruksikan ya pada saya untuk kemudian dapat membuka acara pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita pahami bersama ya bahwa dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini kita dituntut untuk kemudian dapat ya bertransformasi di era digital. Tentu teknologi AI ini sekarang sudah menjadi salah satu pendorong atau supporting utama ya di berbagai bidang sektor, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan kegiatan riset dan publikasi ilmiah. AI tentu bukan lagi sekedar alat bantu Bapak Ibu, tetapi AI juga ini tentu sekarang sudah menjadi partner ya, partner intelektual kita yang kemudian membantu kita sebagai dosen peneliti untuk kemudian menggali data dengan lebih cepat dan efisien. Bapak Ibu, atas nama pimpinan tentu saya sangat berharap melalui kegiatan ini Bapak Ibu dapat memperoleh wawasan, memperoleh keterampilan dan serta inspirasi ya baru di dalam bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi AI secara tepat guna. Tentu Bapak Ibu dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etik, orisinalitas dan integritas ya daripada akademik. Karena tentu sejatinya AI ini sebagai alat bantu yang memperkuat daya cipta, bukan menggantikan posisi kita atau peran kita sebagai manusia. Nah, tentu juga saya berharap kegiatan ini menjadi momentum ya bagi kita untuk kemudian beradaptasi, bertransformasi dalam menghadapi era digital riset, di mana kecepatan, ketepatan, kolaborasi menjadi key ya, atau kunci utama di dalam bagaimana menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan memiliki dampak. Saya juga Bapak Ibu berharap ya forum ini eh, dapat berjalan dengan aktif, interaktif, ada inspiratif ya. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk kemudian belajar bersama, kita bisa berdiskusi dan saling bertukar pengalaman tentang bagaimana AI dapat menjadi mitra strategis dalam kegiatan riset dan penulisan ilmiah kita ke depan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kita ya di dalam rangka peningkatan kapasitas riset dan publikasi kita semua. Saya kira singkat itu Pak Doktor, Pak narasumber, Ibu Aul yang bisa kami sampaikan dan dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara Artificial Intelligence Application in Research and Development Manufacturing dibuka secara resmi. Saya kira demikian bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Paul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel telah bersedia membuka kegiatan webinar siang hari ini secara resmi.
Baik, Bapak, Ibu, para hadirin, sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah internasional di lingkungan perguruan tinggi swasta, maka pemanfaatan teknologi terkini, khususnya kecerdasan buatan atau AI, menjadi alat bantu yang krusial dalam mempercepat proses penelitian dan penulisan manuskrip. Lah, lah, semua habis kertas lah. Pemanfaatan Pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan standar kualitas publikasi ilmiah. Oleh karenanya, kami LLDT Wilayah 16 melaksanakan webinar series akan dilaksanakan pada 5 sesi terkait artificial intelligence applications in research and manuscript development. Sesi satu siang hari ini dengan tema dasar-dasar AI dan prompting akademik yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Dr. Ahmad Yani SKM MKes. Namun sebelum kita pindah beralih ke penyampaian materi dari beliau, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait background beliau. Pak Dr. Ahmad Yani, SKM MKes, merupakan dekan FKM Universitas Muhammadiyah Palu. Beliau juga merupakan editor in chief Journal of Public Health and Pharmacy yang terindeks Scopus Q3. Kemudian beliau juga editor in chief media publikasi promosi kesehatan Indonesia yang juga terindeks Scopus Q4, dan beliau merupakan direktur pengembangan PT Indonesian Scientific Publication. Narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa pencapaian beliau dan juga merupakan ahli di bidangnya, sehingga semoga dengan terlaksana kegiatan ini Bapak Ibu semua dapat mengambil manfaat dari materi yang akan disampaikan beliau. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mendengarkan penyampaian materi oleh Pak Ahmad Yani. Untuk itu kepada Pak Ahmad Yani, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Izin ya, saya share screen. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu pimpinan LLDT yang saya hormati, dan tentu Bapak Ibu dosen yang hadir pada kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di lingkungan LLDT 16. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada LLDT 16 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk eh apa ya, sharing session lah, sharing session terkait artificial intelligence. Mungkin sebelum saya lebih lanjut membahas materi ini, saya perlu menyampaikan lebih awal bahwa memang eh, beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya sempat berdiskusi dengan Pak Kalem membahas berbagai macam tentang AI ini. Memang ada banyak pengembangan-pengembangan AI yang tentu cocok kita sebagai akademisi kita gunakan dengan etis. Tuh. Nah, ada pertemuan kali ini kan sesi pertama. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi 5 sesi, dan 5 sesi ini saya ingin nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada ingin yang mau ditanyakan lebih awal, nanti di chat aja di kolom chat nanti semua pertanyaannya, sehingga saya belum membuat topik materi. Nanti ada topik season 2, nanti baru saya buat berdasarkan pertanyaan Bapak Ibu gitu. Oke, saya langsung saja ya. Memang topik ini saya yang memilih bahwa sejak awal kita harus memahami bahwa dasar-dasar AI itu apa saja, dan prompting dan engineering terkait artificial intelligence dalam ekosistem akademik itu eh, awalnya itu dari mencari informasi yang sampai saat ini kita dapat mengelola informasi menggunakan AI. Kalau kita lihat saat ini, dulu kita terpapar dengan namanya search engine ya, mesin pencari Google, Yahoo, dan sekarang ada namanya AI. Sebentar lebih lanjut Bapak Ibu akan saya perlihatkan seperti apa namanya histori daripada model AI itu yang berkembang. Jadi kesempatan ini saya memberikan insight
terkait dasar-dasar dulu. Nanti season 2 akan ada lanjutan sampai nanti sesi 5. Saya pengennya Bapak Ibu semua bisa jadi manuskripnya dengan menggunakan tools ini. Sekarang perkembangan AI itu sangat banyak ya berkembang ya. Bukan hanya ChatGPT yang kita tahu, ada banyak di luar sana. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dan menggunakan AI itu. Dan sekarang fokusnya itu bagaimana kita mengelola pengetahuan menggunakan AI. Jadi bukan tempat mencari informasi. Nah, evolusi peran AI itu saya fokusnya ke GPT ya. Karena memang eh, saya saya mendapatkan insight AI ini itu berdasarkan ngulik ya. Saya banyak ngulik tentang AI gitu. Dan kemarin perkembangan khususnya ChatGPT ya. Saya bicara ChatGPT di sini. ChatGPT itu berkembangnya cukup banyak, mulai model sejak yang model 3.5 sampai dengan sekarang model 5, model 5 ya, 5.0. Dan itu memang sekarang AI itu kalau kita berbicara AI itu adalah tools yang menjadi asisten kita. Dia bisa memanage apa yang kita berikan, dia bisa mengelola informasi yang kita berikan sehingga bisa mendapatkan hasil yang otentik. Tetapi ada banyak batasan-batasan yang perlu kita pahami bersama. Sebelum nanti di akhir saya sedikit mendemokan bagaimana cara kerjanya yang sesungguhnya gitu. Nah, di AI khususnya di ChatGPT ya. Kalau kita biasanya menggunakan AI itu, tiba-tiba kita langsung bertanya sama ChatGPT. Hasilnya keluar, tapi jauh lebih baik kalau kita memberikan input. Di ChatGPT itu, di AI itu, kita harus menggunakan input proses output. Jadi harus diberikan input dulu, biar AI itu memahami lebih dalam apa yang ingin kita explore dari pengetahuan yang kita berikan kepada dia gitu. Nah, sampai kemudian diproses. Proses inilah tempatnya kita menggunakan prompting. Strategi prompting dan terakhir itu adalah output. Output itu tempat kita bisa mengedit, merevisi hasil dari AI. Jadi kesimpulan daripada slide ini, AI mengubah data menjadi pengetahuan baru buat kita semua, bahwa memang AI itu tidak bisa menggantikan peran daripada peneliti ataupun manusia sebagai dosen, tetapi AI sebagai alat bantu untuk mempercepat kita berpikir saintis. Nah, tentu bicara etika, memang saat ini kalau kita Bapak Ibu mempublikasikan artikelnya di publisher-publisher besar, itu sudah publisher besar itu sudah meminta kita untuk mendeklar apakah artikel ini ditulis menggunakan AI atau tidak gitu. Nah, sama halnya nanti ke apa namanya kalau kita menggunakan AI sebenarnya tidak boleh sepenuhnya dipercaya karena sesungguhnya AI itu sudah membuat declare di halaman website paling bawah. Contohnya ChatGPT. Ditulis paling bawah ChatGPT bisa saja melakukan kesalahan. Memang dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya peran dari manusia sangat dibutuhkan untuk menelaah hasil daripada AI itu, bagaimana dia mengelola informasi. Jadi kita menggunakan AI harus memperkuat argumentasi, tetapi bukan memulai dari awal, ya, mulai dari nol. Nah, saya pernah seringkali menyebutnya AI itu bukan tempat mencari informasi, tetapi tempat mengelola informasi untuk menjadi knowledge yang baru. Memang kalau kita lihat ChatGPT, kenapa saya pada sisi ini saya fokus ke ChatGPT bukan yang lain, karena memang ChatGPT ini sejak awal itu adalah perusahaan yang dikembangkan oleh OpenAI ya. Dia adalah perusahaan riset kecerdasan buatan yang dilakukan di Amerika. Itu sudah sejak lama sebenarnya. Tapi memang ini adalah salah satu tool yang dibangun untuk membantu manusia mempercepat pekerjaan. Jadi bukan semata-mata AI ini kita gunakan untuk hal yang menjadi kebanggaan, untuk hal yang menjadi apa ya ketergantungan kita terhadap dia. Tapi saat ini kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari persoalan artificial intelligence. Dia sangat mempercepat pekerjaan, ya. Bahwa memang kalau AI itu ChatGPT, kalau kita mau lihat tools-tools AI yang lain yang kita sering kali digunakan di akademik ya, ada Gemini juga, ada banyak yang lainnya, ada notebook LM, semua punya fungsi masing-masing.
Tetapi saya mau disclaimer bahwa ChatGPT itu hampir semua fungsi AI yang lain dia bisa lakukan. Makanya saya fokus pada sesi ini adalah menggunakan AI dengan nama ChatGPT. Nanti sebentar lebih lanjut saya akan bahas bagaimana strategi-strategi promptingnya. Nah, ada beberapa evolusi yang perlu kita pahami bersama tentang model GPT ini ya. Dulu itu ada modelnya 3.5, ada modelnya 4O, ada O3 yang sekarang sudah terbaru menggunakan 5.0. Nah, itu fokus, saya tidak bicara ke belakang ya. Fungsi masing-masing model itu diperuntukkan pada keinginan kita sebagai pengguna. Ya, memang kita memahami di sini. Jadi sekarang GPT-5 itu dia fokus pada pengelolaan pengetahuan ya, knowledge management. Dia bisa memahami konteks multi-domain dan juga kita bisa menggunakan integrasi AI dan asisten personal. Sehingga GPT-5 ini lebih lebih cepat cara kerjanya. Dia telah mengubah algoritmanya. Seperti YouTube itu sangat masif ya perubahan algoritmanya dibanding dulu, begitupun dengan media sosial yang lainnya. Nah, sekarang ini kita tinggal bagaimana cara kita memainkan algoritma, memahami algoritma dari GPT sehingga kita bisa menggunakan prompting yang tepat ya. Ya, kalau kita bicara saat ini, saya bisa menggunakan ChatGPT tanpa mengetahui memahami lebih jauh tentang dasar daripada AI itu apa sendiri. AI itu bahwa memang kita apa ya memahami bagaimana strategi prompting ya, bagaimana model-model ChatGPT peruntukannya. Kalau sekarang kan ada modelnya itu, ada auto, ada model 5 yang berpikir, itu fungsinya beda-beda. Ya. Ini adalah teknologi inti ya untuk ChatGPT gitu. Ya, dia bisa menggunakan self attention untuk memahami hubungan antar kata. Begitupun dengan kita sebagai dosen, ada banyak hal yang tentu kita bisa menggunakan teknologi ini. Pertama, tekstual, ya. Jadi kemampuan ChatGPT ini bisa membantu kita melakukan proofreading, bisa melakukan parafrase dengan argumentasi akademik yang baik, tetapi tidak terlepas dari human touch. Jadi harus ada sentuhan manusia untuk membangun hasil yang autentik. Nah, apa dampak dari penggunaan ChatGPT dalam dunia akademik? Begitu banyak besar perubahan paradigma literasi digital ini, mulai dari search based learning sampai dengan dialog based learning. Jadi saya eh, punya ChatGPT itu saya sudah customize ya. Jadi saya tidak perlu lagi menggunakan prompting, tetapi saya sudah membuat customize ChatGPT itu sehingga saya tinggal klik ketik yes 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 sudah selesai hasilnya. Tetapi untuk sampai ke sana kita memahami dulu cara kerja dia seperti apa gitu. Nah, ChatGPT juga bisa menjadi asisten kita untuk membantu kita menyusun artikel ya, mulai dari data tabel, data hasil wawancara, kita bisa langsung mengekstrak menjadi sebuah artikel dengan mencari literatur yang memang harus digunakan dalam artikel itu. Tentu juga pasti punya kualitas yang baik. Tetapi kita harus memahami bahwa ada etik akademik yang baru ya, bagaimana mendorong memunculkannya kebijakan AI. Ya, kita harus dibuat disclaimer lebih awal bahwa tulisan ini dibantu oleh AI, sebut saja mereknya ChatGPT untuk menyusun struktur kalimat, paragraf, membuat argumentasi. Tetapi ide, topik riset semua dari manusia. Maka kita memahami bahwa logika kerja GPT itu adalah menggunakan struktur prompt yang baik dan etika penggunaannya dalam konteks akademik. Nah, saya mau fokus di ChatGPT terbaru, model baru ya. Bapak Ibu kalau menggunakan ChatGPT yang model baru yang terbaru saat ini mungkin bisa berlangganan ya, yang pakai ChatGPT yang plus itu sangat cocok untuk kita sebagai akademisi untuk editorial akademik, menjadi asisten penulis, menjadi apa ya, merevisi komentar dari reviewer. Jadi saya kira ini fokusnya untuk membangun riset sebenarnya. Bisa juga kita bisa membuat buku dari sini. Sebentar saya buat demonya sedikit gitu. Membuat buku. Jadi memang dia yang model baru ini dia lebih fokus ke reasoning kontekstual yang mendalam. Dia bisa memahami
eh, gaya, struktur kalimat dengan apa yang kita perintahkan menggunakan prompting gitu. Nah, fungsi daripada penggunaan ChatGPT akademik adalah pertama, penerjemahan akademik, mengubah teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi dia sudah bisa mampu mengikuti gaya. Kalau dulu kita menggunakan jasa translator, dan sekarang kita bisa menggunakan fitur dia, tapi dengan strategi prompting yang tepat. Nah, kemudian penataan gaya dan struktur, memperbaiki tata bahasa, alur logika dan gaya penulisan ilmiah. Nah, ini yang sangat penting. Jadi penggunaan ChatGPT atau AI itu kita fokusnya bukan dari sisi substansi, tetapi dia membantu kita untuk mengelola input yang kita berikan dalam bentuk data sehingga kita bisa menyusun struktur kalimat dengan rapi sesuai standar akademik. Kalau di jurnal itu di apa ya, standar penulisan internasional jurnal bereputasi yang sering kita kenal dengan IMRAD, Introduction Method Result and Discussion. Kemudian fungsi yang lainnya adalah logika argumentatif. Nah, dia bisa juga menyusun hubungan sebab akibat, membangun argumen berbasis bukti. Jadi memang di ChatGPT ini eh, kalau kita langsung bertanya kepada ChatGPT, dia bisa menjawab apapun yang kita tanyakan. Tetapi ingat, jawaban yang dia berikan kepada kita harus butuh verifikasi. Tapi jauh lebih baik hasilnya kalau kita ingin berharap punya hasil yang autentik, maka perlu diberikan input yang baik. Jadi semakin baik inputnya, maka prosesnya juga harus kita perkuat dengan prompting yang baik sehingga hasilnya menjadi hasil yang autentik gitu. Nah, berikut adalah teknik dasar prompting engineering. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting. Ada tiga konteks, tiga lapisan prompting yang perlu kita pahami. Apapun itu kita mau cari, ya. Pertama adalah lapisan pertama adalah konteks. Di sini, kalau kita belum menggunakan ChatGPT atau AI yang telah kita customize, maka kita perlu memberikan prompting atau perintah kita adalah siapa. Seperti misalnya saya buat contoh di slide ya. Ya, jadi kita memberikan instruksi kepada dia bahwa saat ini saya ingin menyusun kalimat untuk artikel ilmiah bereputasi. Jadi kita berikan dia gambaran bahwa saat ini Anda saya berikan tugas sebagai editor jurnal Scopus Q1 di bidang kesehatan. Kemudian kita untuk membantu, minta bantuan sama ChatGPT, memberikan instruksi, ya, revisi contoh ya, revisi paragraf di bawah ini agar sesuai dengan gaya ilmiah dengan tetap mempertahankan makna dan sitasi. Itu salah satu instruksi yang paling tepat digunakan kalau kita untuk prompting draft artikel. Nah, kemudian setelah itu bisa ditambahkan lagi untuk parameter lapisan ketiga promptingnya. Gunakan bahasa akademik formal dalam 150 kata dengan struktur logis dan kalimat yang aktif. Silakan Bapak Ibu coba sementara saya menjelaskan gitu. Terus kemudian setelah itu jangan dulu di enter, jangan langsung diklik kirim, tapi harus di copy paste dulu teks mana yang mau kita ubah. Jadi seperti yang di slide ini ya. Ntar saya bikin pointer. Ya, seperti yang ini. Nih, kita berikan input konteks, dia sebagai apa, kemudian instruksinya sebagai apa, kemudian parameternya apa, kemudian kita masukkan lampiran teksnya di bawah ini. Coba dicoba. Tapi ingat Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita harus menggunakan kata kerja tindakan untuk melakukan prompting. Edit, tulis kembali, buat ringkasan. Nah, kalau ditanya mana bagus promptingnya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dua-duanya bisa. Tapi kalau kita grade-nya mau tulis jurnal artikel bahasa Inggris ya sejak awal kita menggunakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat di tips penting ya. Ini jadi kita harus menyertakan menggunakan kata kerja tindakan, kemudian kita sertakan format hasilnya seperti apa. Apa yang kita harapkan dari prompting yang kita berikan, misalnya dalam bentuk bahasa Inggris atau misalnya British bisa digunakan itu. Nah, jauh lebih baik lagi kalau disebut langsung jumlah katanya untuk kita membuat frame terhadap dia. Hindari prompt yang ambigu seperti menggunakan kata perbaiki teks ini.
Jadi Bapak Ibu harus menghindari kata perbaiki teks ini. Jauh lebih baik kalau kita menggunakan tulis kembali. Nah, terus ditambahkan lagi di belakangnya dalam bahasa Inggris yang baik dengan struktur paragraf yang logis gitu. Ini adalah teknik dasar prompting. Nah, berikutnya adalah seperti sebagai contoh ya, ini slide ya. Ini ada contoh paragraf mentah. Banyak masyarakat tidak mau ke puskesmas. Karena saya kesmas ya Bapak Ibu, mohon maaf ini saya agak memberikan contoh di kesehatan masyarakat. Karena pelayanan lambat dan tugasnya kurang ramah. Nah, apa yang kita lakukan prompting untuk membuat kalimatnya jauh lebih akademis, maka kita harus minta dia untuk menulis kembali dengan mengikuti bahasa Inggris yang baik, nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, bahasanya lebih formal, fokus pada determinan bukan emosi. Struktur kalimatnya berbasis sebab tentang bagaimana menggunakan prompting itu dalam akademik. Sebenarnya bisa-bisa saja kita menggunakan kalimat apa aja untuk prompting, tapi kan kita berharap hasilnya itu yang betul-betul bisa kita telaah bersama dan bisa menghasilkan hasil yang lebih autentik dibandingkan hasil prom yang asal-asal saja gitu. Nah, Bapak Ibu harus perlu ketahui bersama bahwa kemampuan AI itu ada batasannya, ada batasannya. Jumlah kata yang mampu ditulis ChatGPT untuk melahirkan sebuah struktur kalimat kata yang baik itu adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Ini adalah rentang yang ideal untuk menjaga struktur akurasi. Ini cocoknya adalah menulis per section, ya, per bab. Jadi tidak boleh dia menulis sampai kita minta dia nulis untuk misalnya nulis tesis satu kaligus itu tidak bisa. Pasti dia punya batasan. Coba saja dicoba di prompt ChatGPT. Dia pasti nggak mau tulis sampai dengan banyak karena ChatGPT ini AI ini punya token, ya, ada batas maksimalnya. Begitupun dengan jumlah maksimum. Misalnya kita minta dia menulis 3.500 sampai 4.000 kata atau bahkan lebih. Nah, kalau kita perintah dia untuk dipaksakan untuk menulis dengan jumlah kata maksimum, itu akan bisa kehilangan struktur logika. Jadi halu jadinya ChatGPT itu. Nah, makanya di ChatGPT itu punya namanya Canvas, ya. Canvas Editing Space. Jadi di situ tempatnya kita untuk mengedit. Dapat membuat dokumen hingga 20.000 kata. Tetapi kita harus telah baik-baik per paragraf gitu. Nah, di sistem Canvas ini dia bisa mendukung kita merevisi tabel, merevisi teks, merevisi substansi. Nah, makanya kalau menulis selalu kalau kita menulis di atas 1.000 kata, kita harus melampirkan di bawah prompt kita bahwa tulis atau respon di kanvas baru. Maka dia akan menulis di kanvas baru. Di situ akan tepat kita melihat bahwa dia akan menulis per bagian-bagian. Sebentar saya tampilkan. Nah, ini cocoknya memang untuk penulisan artikel ilmiah bagi kita sebagai dosen untuk mempublikasikan artikel kita, khususnya para dosen ya, para kita akademisi. Kita semua dituntut untuk membuat sebuah artikel yang baik, bisa menembus artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang kredibel ya, di Sinta, Sinta 2, Sinta 1 sampai dengan Scopus. Ya, di jurnal saya juga yang di Scopus Q3 dan Q4 itu saya sudah membuat disclaimer juga ya, membuat kalau penulis mengirimkan artikel dia harus declare dulu artikelnya ditulis pakai JGPT atau tidak gitu. Nah, selain dia punya kemampuan keterbatasan dalam menulis, dia juga punya keterbatasan untuk membaca dan memahami, terutama bagian input. Jadi kalau kita mereview artikel, ditanya mana lebih baik mengupload dokumen atau copy paste dengan teks. Itu hasilnya lebih baik di copy paste teksnya ke dalam ChatGPT sebagai lampiran atau sebagai input daripada kita mengupload file. Jadi kalau kita mengcopy paste teks sebagai lampiran sebagai input di GPT itu maksimal 10.000 sampai 12.000 kata. Ini sekitar 40 halaman kertas A4 ya. A4. Nah, dia bisa menulis, bisa memahami lebih dalam tentang teks yang kita input. Bagaimana dengan file? Nah, file yang kita unggah, misalnya dalam bentuk PDF atau jurnal,
itu 100.000 kata ya, sekitar 350 halaman, tergantung ukuran file. Biasanya kalau file jurnal itu maksimal diupload itu 10 file, tergantung kapasitas. Jadi bahasanya adalah ekstrak. Jadi kita mengekstrak data dari dia. Nah, kemudian eh, kemampuan dia memahami teks dalam kanvas. Ya, itu 20.000 kata. Dapat dibaca penuh dan direvisi. Ini cocok untuk kita sebagai reviewer. Nah, jadi kita, kalau menjadi reviewer sekarang sudah mudah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita tinggal pakai ChatGPT sudah bisa kita dibantu sama dia untuk mempercepat pekerjaan. Nah, kemudian di teks dan banyak tabel atau simbol ilmiah. Ini eh, tabel ya. Seringkali saya mencoba eh, mengekstrak data yang ukuran filenya kurang lebih itu 100 halaman. File PDF, saya minta dia untuk mengekstrak data menjadi sebuah artikel. Itu kemampuan dia tidak semua dia bisa mengekstrak data ya, dengan begitu banyak halaman. Jadi Bapak Ibu kalau punya dokumen misalnya laporan-laporan penelitian yang banyak, itu bisa dipecah-pecah datanya menjadi beberapa file, kemudian kita upload dan kita berikan prompt gitu. Nah, itu untuk kemampuan dia membaca. Kemudian dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa semakin baik kita menulis menggunakan AI itu jika kita menulis kurang dari 2.000 kata agar tetap fokus dan terstruktur. Begitupun dengan kita memberikan input ke ChatGPT hingga 10.000 kata dan 12.000 kata. Nah, ChatGPT ini harusnya kita gunakan memang banyak hal yang di akademik itu bisa dibantu kita untuk menulis menghasilkan teks yang autentik gitu. Dia seperti misalnya borang ya, borang akreditasi. Itu juga bisa kita bantu untuk dia menelaah gitu. Kita bisa memberikan input dia, apa instrumen penilaiannya, kemudian kita berikan input knowledge, dia akan memahami dulu, kemudian baru menyusun strategi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit contoh, kalau kita eh, ingin bertanya kepada ChatGPT ke AI ini, saya berikan contoh sederhana, misalnya kalau kita ingin dia pelajari, misalnya kita ingin mereview dua artikel ilmiah yang ingin kita jadikan rujukan untuk membangun topik penelitian kita. Pertama kita berikan input begini, baca dan pelajari file terlampir secara mendalam dan tetap fokus, jangan berkomentar. Dia akan mempelajari dulu file yang kita berikan. Setelah itu, baru kita berikan dia lagi prompting dengan kata-kata seperti ini, kurang lebihnya. Berdasarkan yang Anda pahami sebelumnya, maka susun strategi untuk membuat kerangka, menyusun topik penelitian apa, berikan topiknya. Itu kira-kira topik yang apa namanya, cara yang baik untuk memberikan prompt kepada AI itu sendiri. Nah, jadi kalau di apa namanya di ChatGPT itu selain promptingnya, kita juga harus memahami jumlah kata. Nah, setelah kita tadi menyampaikan susun strategi, kemudian kita langsung minta dia untuk menulis, langsung berikan input jumlah katanya. Tuliskan summary dalam 500 kata. Dia akan membuatnya. Nah, itu sedikit insight ya terkait dengan apa namanya materi memahami cara kerja ChatGPT, dan terakhir ini slide etika dan deklarasi pengguna AI dan publikasi, bahwa kita harus menyatakan dengan jujur kita menggunakan AI apa, dan ingat Bapak Ibu sekalian, sebagai penulis, sebagai autor, kita harus bertanggung jawab atas isi dan keaslian naskah, dan jangan menyalin teks penuh dari AI tanpa kita memahami lebih jauh dan memverifikasi hasil dari AI itu sendiri. Dan terakhir, deklarasi yang disarankan adalah dalam bentuk format yang telah diberikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, ChatGPT ini bukan hal yang
apa ya, kita membuat kita ketergantungan, tetapi dia adalah salah satu asisten kita untuk membantu pekerjaan lebih cepat. Nah, kira-kira itu untuk slide saya. Saya izin juga untuk share screen untuk mendemokan ya secara singkat ya Bapak Ibu. Nah, saya coba izin demo ya. Saya share demo. Mungkin bisa dipahami sedikit. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ini memang karena sifatnya seperti ini. Eh, Mati karena lagi mati lampu. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu share screen ya. Bentar. Oke, ya, saya praktekkan ya Bapak Ibu. Karena ini sifatnya dasar-dasar dulu. Bapak Ibu coba saya coba download dulu apa ya manuskrip ya, eh, Elsevier. Saya coba download satu paper di sini. Ya ini ya. Ini kayaknya nggak bisa di-download PDF-nya nih. Oh bisa. Oke, saya download. Sebentar Bapak Ibu, saya coba ya. Oke, saya berikan contoh untuk kita membuat ringkasan ya dari apa yang kita baca. Oke. Pertama, Bapak Ibu kalau punya ChatGPT sendiri harus di-customize dulu ya, di-customize dulu karena saya tidak menyarankan kalau pakai akun share ya. Pertama ini kita klik ini profil kita, kemudian kita personalisasi, personalize, kemudian kita beri instruksi custom ChatGPT bahwa dia perlu bersikap responsif. Jawabannya nih semua bisa dilihat Bapak Ibu ya. Saya scroll-scroll, silakan difoto atau diambil gitu. Nah, kita harus disclaimer dulu semua dia. Jadi dia biar bekerjanya terframe dengan baik gitu. Kemudian selengkapnya kita harus perkenalkan siapa kita kepada dia gitu. Biar segala pekerjaan kita dia akan menjadi asisten kita. Hmm, Ini saya buat tentang saya. Nah, setelah itu baru kita simpan. Kalau sudah, maka AI ini mengenali apa saja yang ingin kita berikan instruksi kepada dia. Nah, pertama, ini ada model ya. Kalau kita klik di ChatGPT ini Bapak Ibu harus perhatikan ada auto, ada instan, ada thinking. Saya mau jelaskan satu-satu. Kalau auto ini dia otomatis ya. Otomatis tapi belum terjamin bahwa dia bisa memahami file yang kita lampirkan. Tapi kalau kita ingin membaca file yang seperti yang tadi saya download jurnal, maka saya pilih file model thinking untuk dia bisa memahami lebih jauh apa yang saya berikan gitu. Contohnya file tadi yang saya berikan. Gitu. Nah, ini file saya lampirkan ke ChatGPT ini. Oke. Kemudian saya berikan prompt seperti ini kira-kira.
kita enter gitu. Dia akan membaca dulu secara mendalam artikel yang kita lampirkan. Memang sifatnya model thinking ini dia lebih lama dibandingkan yang auto. Oke, dia sudah membaca apa yang kita sampaikan gitu. Nah, setelah dia membaca, karena model thinking ini tokennya terbatas, Bapak Ibu, jadi jangan sering digunakan. Karena satu hari itu punya limit, dia akan habis dan tidak bisa bekerja dengan baik. Setelah itu kita kembalikan ke versi auto. Nah, baru kita minta dia untuk menulis ringkasan file yang terlampir. Contoh, begini aja dulu. Terus kita, oke. Saya minta dia untuk menulis 500 kata. Nah, jika kita melihat ini, prompt yang saya berikan bahwa memang ini hasilnya adalah hasil yang ditulis dengan kita membuat frame kepada AI. Saya tuliskan dia dengan 500 kata, karena memang ini hasilnya sudah sangat baik ya saya baca ini. Karena dia sudah setiap paragraf ditulis dengan sumber-sumber. Nah, sekarang ini juga sumbernya jelas ya. Nah, jadi bisa dibuat banyak file untuk diupload jadi kalimatnya. Nah, sekarang ini direspon dalam bentuk chat. Tuh. Bagaimana kemudian kalau misalnya kita menulis dengan kanvas, ya beda beda itu tulisannya, ditulis direspon dengan chat, ditulis dengan direspon kanvas. Nah, saya mau ketikkan lagi promptnya untuk menulis dengan kanvas. Tulis kembali, eh, dia akan menulis di kanvas baru. Nah, kenapa kalau bentuk teks begini kita harus tulis di kanvas? Karena ini salah satu cara kita kalau menulis sebuah tulisan itu apa ya, lebih mudah diedit. Kalau yang tadi kita berharap wah ini hasilnya sudah bagus gitu. Nah, ini langsung kita edit saja di sini. Tinggal kita klik edit. Nah, sekarang dalam artikel ini semua bisa kita eh, apa namanya? Kita revisi ya, kita revisi. Jadi Bapak Ibu, saya perhatikan mungkin belum pernah lihat sebelumnya model ya. Ini 500 kata ditulis. Sekarang saya mau perpanjang gitu. Jadi 1000 atau misalnya jadi berapa. Bisa saja. Nah, bisa diklik ini tombol paling bawah, anjurkan edit. Ini ada bisa di setel di sini. Sesuaikan panjang. Mau kita panjang seperti apa? Ini bisa di setel lebih pendek. Gitu. Saya coba kasih panjang. Dia akan jadi lebih panjang lagi. Tuh. Oke. Dia lebih panjang kan? Itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, ini kan apa namanya? Bahasanya bisa kita baca kembali, kemudian bisa kita copy paste sebagai bahan kita untuk membuat riset. Nah, kemudian yang lain lagi itu adalah nih level bacaan. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya ya. Ini akan saya ubah bahasanya menjadi bahasa akademik yang formal sekali gitu, formal banget katanya orang ini. Ini kita bisa up ke level pasca sarjana, maka dia akan berubah lagi kalimatnya. Nah, dia akan merubah struktur kalimat menjadi level pendidikan yang tinggi, ya. Oke. Nah, silakan di demo sendiri ya, Bapak Ibu. Oke.
Itu untuk kanvas ya, Bapak Ibu. Oke, kanvas. Nah, sekarang pada sisi ini saya sedikit belum lebih jauh ya, belum lebih jauh. Ini masih kulit-kulit luarnya saja dulu gitu. Nah, itu kira-kira sedikit insight untuk apa namanya memberikan input dan bagaimana prompting sehingga bisa menghasilkan hasil yang autentik gitu. Nah, beda halnya Bapak Ibu kalau lihat di apa di sidebar tulisan saya ini di ChatGPT saya ini beda-beda ini ya. Ini ini semua saya customize ini. Ini semua saya customize. Nanti kita bertahap saja Ibu. Masih panjang sisinya ya. Ada 4 sisi lagi. Nanti bertahap. Nanti saya minta Bapak Ibu memberikan apa pertanyaan di kolom komentar. Nanti Ibu Aulia yang merangkum supaya segmen segmen berikutnya bisa apa namanya bisa saya buatkan demo yang terkait permintaan. Demonya apa itu. Nah, itu untuk menulis. Nah, di kalau seperti saya ini saya tidak perlu lagi memberikan prompting karena saya sudah menyuntikkan prompting saya ke dalam customized ChatGPT ini. Misalnya seperti menulis buku referensi ya, ini. Misalnya saya di ini seperti rumus ya, seperti rumus. Tinggal saya mengetik yes 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 sudah selesai bukunya gitu sampai berapa bab. Gitu. Nah, nanti tunggu saya lihat ya. Nah, ini. Misalnya saya mau bikin buku tentang ini aja deh, tes. Atau misalnya ini nomor 10. Nah, tuh, dia akan berpikir ya. Oke. 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 Nah, oke. Nah, pertanyaannya adalah ini outline sudah terbuat dengan baik. Referensinya di mana kita ambil gitu. Nah, nanti di sesi kedua saya akan perlihatkan sesi mencari literatur yang valid ya, yang valid. Nah, ini setelah membuat outline seperti ini, maka saya tinggal ketikkan yes lagi, dia akan lanjut membuat pertanyaan. Oke. Nah, sebentar. Oke. Untuk di frame akademik intelektual dalam penulisan artikel menggunakan AI, kita tidak bisa langsung meminta AI untuk mencarikan literatur. Itu saya disclaimer ya, tidak bisa kita minta beliau AI ini untuk mencari literatur. Kenapa saya membuat pertanyaan seperti ini? Karena pertanyaan inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk membuat keyword untuk mencari referensi yang valid baik itu di Scopus baik itu di beberapa database database referensi untuk membuat artikel yang menjadi referensi yang baik. Nah, ini saya buat contoh saya satu ya. Ini seperti ini. Nah, kalau ini kita pakai tools namanya yang satu lagi. Jadi kalau di akademik itu kalau menulis ada dua tools yang harus digunakan ya. Satu ChatGPT, dua tapi ini tidak instan, agak ribet sebenarnya yang ini. Site AI. Jadi pertanyaan yang tadi, yang ini saya copy ke sini untuk membantu kita mencari literatur gitu. Nah, oke. Itu satu ya, sambil sambil jalan ya, sambil jalan, sambil jalan. Satu lagi saya untuk promptingnya. Oke. Nah, apa fungsi dari set AI ini? Set AI ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita upload ke dalam ke
kolom chatnya, maka dia akan mencari literatur literatur yang relevan dengan outline yang kita berikan. Maka dia akan mencari dari seluruh database yang ada. Dan ini datanya bisa langsung diekstrak ke eh, manajemen referensi, ya, tools Mendeley atau Zotero. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, semua sudah ada referensinya. Berdasarkan ini nanti, maka dia akan menyusun bab satu. Saya kembali, ya, ini kan prom 2, kemudian bab satu. Saya copy tadi referensinya, kemudian akan dia menulis bab satu. Oke. Maka dia menulis bab satu. Nah, kalau dia minta seperti ini, eh, saya hanya mau dia tulis bab bab satu berdasarkan apa yang saya berikan. Oke. Nah, sekarang bab satu sudah jadi. Oke. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya untuk itu, untuk prompting. Nah, berikutnya untuk buku ya. Untuk buku. Jadi kalau kita prompt manual di buku untuk membuat buku, pertama kita tanya, buat dulu topik bukunya apa, kemudian kita minta dia untuk menyusun outline, kemudian kita minta ChatGPT untuk menyusun pertanyaan untuk mencari literatur. Nah, setelah itu baru kita minta dia tulis di Canvas satu persatu. Nah, ini sudah jadi. Nah, oke, itu. Sama halnya misalnya kayak gini, mau mau edit kalimatnya yang ini ya. Saya berikan contoh. Saya berikan ini contoh, terus saya bilang tulis kembali, tulis kembali, fokus pada wilayah Sulawesi. Nah, itu gunanya menulis di kanvas. Jadi kita bisa meminta dia untuk menuliskan paragraf ini fokus kepada apa yang kita inginkan. Tulis, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, dia akan menulis. Nah, berubah kan semua bahasanya? Oke. Jadi semua bisa berubah. Jadi Bapak Ibu intinya itu memahami lebih dalam tentang konteks, ya, prom yang tadi di slide saya sebutkan, menggunakan eh, kata tindakan ya, kata kerja tindakan, sehingga dia bisa memahami apa yang kita inginkan. Nah, itu untuk buku. Ini misalnya lagi saya berikan contoh satu untuk eh, memecah data, memecah data ya, data, data pengguna mobile, data pengguna teknologi. Oke, ini. Coba Bapak Ibu, saya coba satu ya untuk ini.
Setelah ini baru saya buka ini ya, terima pertanyaan ya. Nih, nah Bapak Ibu bisa lihat ini, file ini jumlahnya 182 file. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita membaca data ini membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa memahami, apalagi membuat sebuah artikel. Jadi data seperti ini bisa kita jadikan paper, ya, bisa jadikan artikel satu. Saya coba upload ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak perlu lagi membuat dia untuk mengenali saya, untuk mengenali dia perintah dia apa. Karena tadi saya sudah membuat akun saya ini, saya adalah siapa, sehingga dia bisa memahami apa perintah saya. Oke, cuma ini agak lama ya, karena 180 halaman. Sambil menunggu. Oke. Nah, berdasarkan data yang saya upload tadi, maka dia sudah bisa mengekstrak, memecah datanya menjadi dua artikel. Tadi saya minta dua artikel ya. Nah, ini bisa jadi artikel ini. Jadi sebenarnya apa saja data sekunder pun bisa jadi sebuah paper kalau kita bisa memahami. Jadi perintahnya cuma begini saja untuk promnya. Nah, tapi ingat bahwa kita frame di awal gitu, Bapak Ibu semua. Nah, oke. Nah, setelah ini baru kita lanjut untuk menulis. Kira-kira itu ya insight dari saya. Mungkin saya kira jauh lebih baik kalau kita diskusi. Mungkin Ibu lihat itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Kita diskusi aja dulu. Ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya, ini emang materinya ini kalau bahasa anak sekarang daging banget ya, Pak. Memang benar-benar yang sangat dibutuhkan untuk khususnya untuk dosen kita saat ini dan memang kebanyakan kita menggunakan chat GPT itu hanya memberikan pertanyaan, dijawab seperti itu yang masih sangat-sangat dasar seperti itu. Ternyata bisa dimanfaatkan sedalam ini ya, Pak ya. Yang penting kita tahu cara mempergunakan promnya dan seperti apa. Dan Bapak Ibu tadi disclaimer dari Pak Ahmad Yani ini kita baru mulai ya, baru mulai awal dasar-dasar terkait ChatGPT dan promnya, prom akademik seperti apa. Nah, dari diskusi ini yang terbangun nanti kita akan melihat sesi selanjutnya kita akan lebih fokus ke arah seperti apa temanya. Jadi mungkin dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk sesi sekarang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan kita kemudian untuk masih ada 4 sesi selanjutnya nanti lebih memperdalam materinya akan seperti apa. Baik, untuk Ada pertanyaan nih? pertanyaan pertama, Hmm. eh, apa kita coba yang raise hand dulu ya Pak ya? Oh, Biar kita bisa langsung discuss. Oke, silakan Ibu Herawati. aduh, Ibu Hera yang bertanya nih. Ya. Silakan Bu Hera. Iya, silakan Ibu Herawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih Bu Aul. Eh, Berkaitan dengan materi yang tadi disajikan memang benar, Ibu Aul sampaikan tadi ini adalah ya daging semua gitu ya. Em, Pertanyaan saya untuk Pak Dokter ini, yang pertama itu tadi saya tertarik ke translating gitu ya, Oh, oke. translating. Ya, kalau selama ini kan kalau kita gunakan Word, translate di Word, kelihatannya memang bisa, tapi kadang hasilnya tidak terlalu proper begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Hmm. kalau kita misalnya lanjutkan ke GPT, itu dia tidak teridentifikasi kalau misalnya bagaimana dengan terlitin atau authenticate-nya, authenticate misalnya kalau digunakan itu, bagaimana itu? Karena jujur kalau saya memang sangat membutuhkan ini, informasi ini yang sangat saya butuhkan. Siap. Bagaimana juga kalau Dinda Dekan ini luar biasa kalau mereview. Oke, oke, thank you, thank you. Kemudian yang kedua juga ini yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama. Kalau kita lihat tadi kan kalau yang Pak Dokter sajikan itu kan menggunakan apa ya GPT yang customize. Kalau mungkin kebanyakan di kita, termasuk saya sendiri kan menggunakan yang sharing. Oke, Kekurangan kita di situ. Nah sekarang, apakah kalau misalnya kita menggunakan GPT yang akun GPT yang tidak premium, yang gratisan, itu dia juga cukup proper secara akademik kalau kita gunakan untuk ya untuk naskah-naskah yang akademik gitu. Saya oke, kira dua itu cukup. oke. Terima kasih Bu Aul. Bu Au. Gimana Bu Au? Saya respon. Silakan langsung diskus aja Pak, langsung direspon aja biar Ya, langsung. ini kebetulan juga pas-pas ini ada yang chat tadi ya. Ini terkait similarity ya. Tadi Iya betul, iya. Yang CTA. dikomunikasikan dengan chat AI. Oke, ini agak connect pertanyaannya Bu Hera ini. Makanya saya langsung jawab saja. Oke. Memang ChatGPT kan saya sejak awal bilang bahwa dia bukan merupakan semata-mata kita mencari informasi dari ChatGPT, tapi dia adalah alat bantu kita untuk menulis, merangkai struktur sehingga hasilnya itu bisa kita verifikasi kembali. Dia butuh human touch. Kita harus sentuh kembali dia dan kita parafrase kembali. Nah, banyak kasus hasil AI terdetek similarity misalnya ini ya 45% sampai 20%. Oke, itu memang banyak, betul. Bagaimana cara menurunkan? Saya ke situ dulu Bu Hera ya sebelum masuk ke urusan terjemahan. Nah, untuk menurunkan tingkat similarity, makanya digunakan editing canvas. Saya kan tadi sudah demokan ya, canvas. Jadi disitulah tugas kita sebagai penulis untuk memberikan kontribusi dari pikiran kita untuk merevisi. Tadi Bapak Ibu tadi lihat kan di demo, saya bilang fokus ke Sulawesi, dia merubah ke situ. Jadi hasilnya itu kita tetap verifikasi dan apa gagasan kita, apa ide kita, bagaimana kemudian kita mengarahkan tulisan itu. Memang tidak semua dilaksanakan oleh AI, itu butuh sentuhan manusia. Nah, untuk mengurangi tingkat similarity, apalagi kesamaan kata ini kan banyak. Nah, saya punya cara, namanya style human adaption. Jadi dia, ChatGPT bisa kita perintah untuk mengikuti gaya kita menulis. Saya share screen lagi ya sedikit ya, saya spill aja sedikit. Tuh. Jadi jangan banyak-banyak ya, nanti bersesi nih. Oke. Nah, ini di custom saya, ini saya sudah buat ya. Silakan dilihat ya. Style dia bisa karena manusia itu punya fingerprint berbeda-beda. Jadi ini hasil renungan saya dan saya bisa membuktikan gitu bahwa eh, ini saya klik ya supaya Bapak Ibu baca ini. Tuh. Jadi kalau tingkat similarity-nya tinggi, kalau saya masukkan kemari, saya yakin pasti turun hasilnya gitu ya. Jadi di prompt ini yang saya bikin ini kita tinggal masukkan satu paragraf dua paragraf hasil kepala kita gaya kita menulis dia akan ngikutin semua artikel kita dengan style kita. Makanya saya akan percaya pasti itu akan mengurangi tingkat similarity. Itu bisa dibuktikan. Nah, itu teknik pertama tadi di Canvas ya untuk menurunkan similarity. Jadi memang tidak bisa dipercaya semua, jangan di copy paste hasilnya. Jadi butuh tadi mana tadi ya? Eh ini. Ini kan di Canvas Bapak Ibu. Ini kan chat ya tadi.
kalau mau cek kanvasnya di sini nih, buka kanvas itu muncul. Makanya kalau tingkat diturnitin di daerah mana yang tinggi, misalnya ini di bagian ini di blok ini. Nah, ini di blok. Terus kita beri prompt di sini. Tulis kembali. Ini kalau semakin lama semakin keluar semua kayaknya nih. Tulis tulis kembali. Disinilah fokus kita. Tulis kembali dengan seperti apa yang kita inginkan. Nah, karena sebut saja karena setelah dicek similarity, kalimat ini banyak kesamaannya. Mohon gitu. Jadi setiap makanya di kanvas ini jangan jangan ditulis di respon chat. Ya harus ditulis di kanvas. Karena kalau di respon chat saya yakin percaya tidak bisa diubah. Susah karena promnya itu akan kehilangan logika strukturnya. Berubah dia. Kalau di sini bebas kita mau ngulik seperti apa. Turnitin di halaman berapa, kira-kira gitu. Itu dulu ya, saya stop share screen itu. Nah, itu. Terus yang tadi Bu Hera mengenai translate ya, translate. Nah, translate Bu Hera saya punya juga namanya custom GPT untuk translate. Jadi saya semua sebenarnya pertanyaannya Bu Hera ini juga pernah bertanya di kepala saya, tapi saya sudah selesaikan dengan custom GPT. Jadi sudah aman juga sebenarnya kalau urusan translate. Memang beda kalau kita pakai Google Translate, pakai apalagi Office ya, pakai Office, pakai tools-tools yang lain itu. Tapi saya sudah membuktikan mungkin saya bisa share kali ya untuk tulisan saya di Q1 ya. Ini artikel saya di Q1. Kemarin saya totally pakai ChatGPT full tanpa ada satupun, tapi tetap juga ada di saya gitu. Ini public health ya. Publishernya Elsevier, Elsevier, Elsevier. Ini kemarin saya nulis di sini. Ini sekarang apa namanya di tahap review. Kita review ya. Ini sudah lolos Dex review ini, aman. Insya Allah mungkin aseptif 2 bulan lagi, sebulan lagi gitu. Nah, ini tulisan saya. Ini kalau diturnitin Bu Hera kemarin isinya 16% ini. 12% tuh. Ini semua pakai ChatGPT. Nah, saya tulis di sini. Baca ndak ini? Declare-nya itu. Silakan dibaca. Tuh. Oke. Nah, itu. Ini semua hasil terjemahan. Nanti berarti sesi 2 saya akan bikin prompting tentang apa namanya? Translate ya. Oke. Gitu kira-kira Bu Hera. Mungkin ada yang sebelum jawab ya tadi ya? Iya, tadi tentang itu harus pro ya, Pak. Yang tadi GPT Oh oke, 5.0. GPT Kalau mana lebih kami yang bagus yang free dan yang plus? Oke, ChatGPT ada banyak tingkatan Bu Hera. Ya, saya jelaskan. Kalau Pak Kalam itu pakainya yang Teams ya. Kemarin saya sama-sama beliau gitu. Tingkatkan paket. Oke, ini ada bisa kelihatan ya. Nah, sekarang sudah ada yang Go juga yang agak murah ini 244 USD per bulan. Bapak Ibu, ada yang plus, ada yang Pro 200 USD per bulan. Nah, kalau pakai yang gratis, tentu saja beda hasilnya dengan yang berbayar karena fiturnya terbatas. Dan tentu perlu diingat bahwa kalau yang gratisan itu ada token, Pak. Token Bapak Ibu. Tokennya habis sama kayak listrik. Kalau tokennya habis, tidak bisa ditanya lagi dia, habis stoknya. Nah, begitupun dengan yang plus. Tokennya cukup banyak, tapi punya batas juga. Gitu punya batas juga. Jadi bedanya apa? Ya pasti beda. Kalau yang gratis tidak terstruktur dengan baik untuk hasilnya dan sulit mengupload file. Dia tidak bisa memahami lebih dalam, tidak punya kemampuan membaca yang saya sebutkan tadi. Begitupun dengan kemampuan menulis di kanvas. Kadang-kadang kita perintahkan nulis di kanvas, dia tidak bisa merespon. Nah, kalau yang plus kelebihannya dia bisa nulis di kanvas dengan banyak gitu. Kira-kira gitu. Jadi berlangganan saya jangan pakai akun sharing Oh gitu. iya, baik. Cukup ya Bu Hera ya. Oke, gimana Cukup Bu? Bu Gimana Bu Au, Hera? cukup, cukup. Oke, Artinya siap. Terima kasih. mungkin di awal untuk menuju ke sesi-sesi selanjutnya Iya, sebaiknya kita semua berlangganan dulu yang pro gitu.
mungkin Oh, supaya Biar oke. langsung praktek ya. ya Ya, praktek dan nanti di akhir sesi bisa menghasilkan manuskrip boleh, yang boleh. Nanti di sesuai sesi 5 aja, gitu. sesi 5. Sesi 5 boleh, sesi 5. Sesi terakhir lah, jadi paper satu. Ya, itu maksudnya. Nih, kita selesaikan. Oke Bu Aul, thank you. Baik, terima kasih Vera. Baik, Ya, kita ke terima kasih. pertanyaan-pertanyaan yang dari Chat kolom ya. chat ya. Oke. Izin bertanya Pak, ini dari Delasal ya, Manado. Jika menulis seperti ini, declare AI-nya berapa persen, Pak Ahmad Yani? Yang mana ini? Saya baca dulu. Paling atas. Oh, declare AI berapa persen? Jika seperti ini declare AI. Oh, kalau declare AI tidak menyebutkan persentase, tapi fokusnya kepada ChatGPT kita gunakan untuk apa? Yang pasti jangan bilang ide, gagasan di luar itu. Jadi dia hanya membantu kita dalam penyusunan. Ada tadi di slide saya itu fungsinya ini gitu. Ini. Jadi jangan disebutkan itu karena memang kita tidak, kalau saya tidak menyarankan. Nah ini penataan gaya dan struktur bahasa saja disampaikan untuk declare AI. Karena memang Oh, AI maaf kan. Pak, tadi kayaknya belum muncul di layar deh. Oh, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Nah ini fungsinya. Ya, jadi ChatGPT tidak diperuntukkan ya untuk akademik di luar daripada ini. Oke, gitu. Tetap idenya, substansinya kita yang menguasai, bukan dia. Dia hanya membantu kita. Itu disclaimer-nya di sini. Iya, oke baik Pak. Jadi tidak perlu di, Tidak ada declare gitu ya, tidak sebut sebut persentase. secara oh ya kuantitatif ya. Jadi ya, oke baik. Jadi kan tools saja di apa ya namanya, di mention aja gitu ya Pak ya. Nah, ini aja ini yang tadi saya tulis di sini. Mana tuh? Nah, ini. Itu aja declare-nya, Bu. Oke, Iya, jelas. seperti itu ya Bu ya. Semoga mudah dipahami. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang tadi yang sebenarnya tadi sudah dijawab. Yang selanjutnya, apakah bisa analisis data secara statistik, membuat gambar atau grafik menggunakan AI dan bisa diterima di jurnal ilmiah? Kalau bisa, mungkin bisa didemokan juga. Oh, bisa bisa. Sekarang aja kalau gitu. Bisa bisa kalau itu bisa itu. Oke, tadi saya pernah minta tadi data tentang mana tadi ini, data ini ya. Oke, saya hilangkan dulu mana tadi data. Nah, ini kan tadi gini. Jadi kalau kita mau mengekstrak data, pertama kita berikan input dulu ya. Berikan input dulu data apa yang data apa yang mau dibuat gitu. Data apa yang mau dibuat. Tunggu dulu saya bingung ya. Ini aja deh. Ini saja coba saya buat prom ya. Bapak Ibu kalau mau data ini datanya dalam bentuk seperti ini ya. Ini contoh, data dalam bentuk seperti ini, saya buatkan dia visual gitu. Visualnya dalam bentuk grafik atau tabel. Dia bisa buatkan. Eh, promnya adalah ini kalau urusan prom ini pusing juga, Bu. Harus berpikir. Eh, pelajari. Oke, kelihatan ya? Ya, Oke, terlihat Pak, terlihat. oke. Kita coba ya. Nanti kalau dia tidak buat di sini, nanti kita tulis lagi, respon lagi dia. Ini agak lama Bapak Ibu kayaknya. Soalnya dia mintanya cukup 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 panjang. Nah, jadi kan bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi bahasanya Bapak Ibu, kalau urusan tabel, kalau kita buat grafik dalam bentuk gambar, bahasanya selalu ada kata generate. Oke? Generate. Kalau dalam bentuk tabel, ekstrak bahasanya harus ada katanya harus ada ekstrak.
ekstrak data menjadi bentuk tabel. Biasanya kalau dia buat tabelnya tidak lengkap, tulis kembali lagi promptnya. Ekstrak datanya dalam bentuk tabel, jangan sampai ada yang terlewati. Titik. Gitu. Oke. Clear ya, Ibu Aulia? Dulu. Tentang Pak, betul-betul. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Izin bertanya, apakah ini ChatGPT yang Pro? Oh iya, tentu, pasti. Pasti Pro. Sama, ini kayaknya 10 juta per tahun. Yang Pro ya Pak ya? Ya, cuman saya ini kan kalau yang kan yang pro sih yang Teams, Teams, bisnis bisnis yang Teams. Saya berkolab sama beberapa teman saya. Jadi Oh ya. kita per patungan masing-masing Oh, akun. oh jadi di Teams itu bisa Bisa, dipisahkan ya Pak bisa ya? lima orang bisa ya. Heeh. Kita jadi patungan di situ. Lebih lebih mudah itu. Siap untuk setahun. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa berkolaborasi Tapi kalau dengan yang rekan-rekan lain pribadi ya. ya, yang pribadi yang 300.000 cukup lah sebulan. Udah Oh boleh ya. tuh. Kalau kayak saya kan harusnya pakainya yang banyak tokennya karena soalnya banyak pekerjaan jadi yang menyelesaikan Betul, betul ya, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. kebutuhan. Baik, baik. Benar. Ya. Lagi. Oke, selanjutnya izin bertanya Pak, saya mencoba mengcombine ChatGPT dan Paperpal dalam menulis manuskrip. Ada beberapa kata di parafrase dan diedit Paperpal saat hasil dari ChatGPT dipindahkan ke Word. Antara ChatGPT dan Paperpal, yang mana yang proofreads-nya lebih direkomendasikan Pak? Oke. Saya tidak masuk ke Prepal ya karena tadi saya bahas ChatGPT gitu. Nah, tapi kalau ditanya proofread yang baik, hasil proofreading yang baik adalah hasil proofreading yang diverifikasi oleh manusia. Sebagus-bagusnya AI tools ChatGPT tetap harus ada sentuhan dari kita sendiri gitu. Jadi ya jawabannya adalah di proofreading pakai ChatGPT lewat Canvas yang tadi saya sebutkan, Canvas. Jangan semua ya kalau di Canvas ya. Kalau bisa tiga-tiga paragraf gitu. Tiga-tiga paragraf untuk proofreading. Nah, tetap tapi kita sendiri yang kembali lagi ngecek dari awal sampai habis. Karena sebaik-baiknya tools lebih baik manusia yang memverifikasi. Itu jawaban saya. Iya, Oke. baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, izin bertanya, ini dari Pak Yudin ya. Konkret. Apakah ChatGPT bisa meringkas 100 artikel sekaligus? Dan apakah hasil dari ChatGPT bisa dipertanggungjawabkan dari sisi plagiarisme dan humanis? Oke. ChatGPT punya kemampuan terbatas ya, mengupload. Jadi kalau 100 artikel sekaligus itu jawabannya tidak bisa. Ya. Kan tadi saya jelaskan tadi, jumlah jumlah kemampuan dia memahami ada batasannya. Ada batasannya. Dia tidak mampu menelaah, memahami lebih jauh file yang kita lampirkan. Nah, untuk chat GPT bisa dipertanggungjawabkan, saya sebut kembali lagi ya, bahwa chat GPT ini adalah tools yang mengelola pengetahuan yang kita berikan. Bukan semata-mata hasilnya kita jadikan sebuah pengetahuan kita sendiri sebenarnya. Jadi ada batasannya. Jadi ChatGPT ini hanya alat bantu kita mempercepat pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau 100 artikel bisa dibagi-bagi 10-10, jadi 10 kali respon. Ya, 10 kali baca. Jadi tapi kalau 100 artikel tokennya habis itu kalau yang pakai plus. Saya yakin begitu di prom lagi sudah halu jadinya hasilnya. Oh, Jadi I mungkin bisa dibagi see. berapa hari. Ya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi memang tokennya itu dia tetap Ya, menjawab, tetapi menjawab. jawabannya Betul. tidak Halu. bisa tidak relativity. Yo, Ya. betul, betul, betul gitu ya. Jadi Kalau gitu ya, Pak. betul. Sepuluh Kalau sepuluh sistem aja gitu ya. ya 10 maksimal itu diupload. Tergantung lagi file page-nya berapa mega, berapa size-nya. Kalau semakin besar mungkin jadi 55. Tapi kalau size-nya misalnya 1 mega bisa lah 10 megabyte sekali upload gitu. Bisa dicoba-coba sendiri. Yang jelas jangan sebanyak-banyak ya. Mhm. Tadi ada slide saya itu saya beri ke Hmm. Ya, baik, biar Pak. dia Baik. tahu misalnya upload gitu. Iya, baik. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, dari Pak Harke. Izin bertanya, kalau beda-beda orang namun memberikan perintah atau arahan yang sama, apakah ChatGPT bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda atau tidak sama dengan yang lain? Karena tidak menutup peluang dari beribu peneliti menggunakan ChatGPT akan memberikan perintah yang sama. Betul, betul sekali pertanyaannya. Jawaban jawabannya adalah coba Bapak Ibu
gunakan device yang sama, prompting yang sama, dengan perintah yang sama, pasti hasilnya beda. ChatGPT sudah membuat algoritma dan tidak menghasilkan jawaban yang sama setiap orang yang menggunakan prompt yang sama. Silakan dicoba, pasti beda hasilnya. Jadi kalau ditanya, memang peneliti banyak menggunakan ChatGPT, memang banyak Bapak Ibu. Cuman pasti jawabannya beda-beda. Makanya saya sering sampaikan di beberapa webinar, jangan mempercayai hasil respon di ChatGPT. Jauh lebih baik kalau kita menggunakan artikel ilmiah itu menulis di kanvas. Ya. Karena di kanvas itu kita bisa mengarahkan tulisannya kemana. Apakah misalnya eh, kan kalau bicara topik penelitian kan sangat luas, banyak peneliti di luar sana. Boleh dicek lah gitu. Makanya saya bilang diutamakan adalah human verifikasi ya. Harus ada human touch di tulisan itu. Kenapa itu penting? Karena memang kalau kita tidak menelaah hasil kanvas itu pasti saya yakin percaya juga hasilnya tertemplate juga meskipun kalimatnya berbeda-beda. Seperti saya misalnya, saya editor jurnal Scopus. Saya tahu mungkin Bapak Ibu pernah submit ke jurnal saya. Itu saya tahu mana tulisan yang pakai AI secara penuh yang tanpa diedit apa tidak itu. Kan Turnitin ada dua ya, ada Turnitin Similarity dan ada Turnitin AI gitu. Kadang gini, saya pernah coba eh, saya tulis tanpa ChatGPT, tulis hasil kepala sendiri, hasil argumentasi. Terus saya turnitin. Apa yang terjadi? Hasil tulisan saya di kepala lebih tinggi similarity-nya daripada hasil tulisan AI. Itu buktinya di situ. Artinya apa? Oh, saya bilang berarti ChatGPT boleh digunakan. Nah, begitu keluar dari kementerian kemarin ya, ada pedoman penggunaan artificial intelligence. Disitulah saya memahami. Saya coba ngulik lagi lebih jauh. Oh, ternyata ChatGPT ini hanya tools, tidak bisa dipercaya. Makanya Bapak Ibu, saya menyarankan bahwa setiap hasil prompting kita, setiap hasil apapun itu di kanvas kah di mana, sugesti dalam kepala bahwa hasilnya tidak benar. Kenapa? Ketika kita mensugesti hasilnya tidak benar, bahwa kita pasti otomatis kita harus verifikasi kembali hasilnya, mengecek kebenarannya gitu. Nah, saya membuat ChatGPT ini bukan hal yang membanggakan ya, tapi dia adalah salah satu tools yang membantu kita untuk melahirkan pengetahuan baru karena dengan adanya dia mempercepat pekerjaan kita gitu. Oke, ini siapa yang share screen ya? Oke, oke Bu Aulia cukup ya. Ada lagi ya? Iya, sebentar ya Pak ya. Oke. Iya, masih ada nih Pak Iya, pertanyaannya. nggak apa-apa boleh sampai habis saja. Iya, oke. Yang selanjutnya dari Ibu Meli, apakah menggunakan referensi ChatGPT maka sumber dapatnya harus dicantumkan? Daput ya? Apa ini? Ya, hapus kayaknya nih. Daftar pustaka. Eh, Oke. Tadi saya sudah spill sedikit ya tentang site AI. Itu site AI tempat gunanya untuk membangun sebuah tulisan dengan referensi yang valid. Nah, saya belum eh, pernah pakai sumber citasi ataupun daftar pustaka langsung dari ChatGPT. Karena saya pernah mengecek dan itu kedapatan referensinya ada yang fake, ada yang palsu. Makanya saya tidak menggunakan konteks apa ya, citasi dalam ChatGPT, apapun itu kanvas atau apa, saya tidak pakai gitu. Karena saya menjaga integritas juga referensinya. Jadi jauh lebih baik kalau kita ngambilnya contoh dari Scopus langsung, dari PubMed, dari source-source yang terpercaya sumbernya. Nanti sesi 2 kayaknya saya bikin itu ya untuk bagaimana mengambil data dari Scopus, dari PubMed, dari mana saja, terus hasil abstraknya itu kita upload menjadikan sebuah citasi. Itu. Jadi siapa Ibu Mili ya? Ibu Mili bahwa memang ChatGPT itu eh, tempatnya mengelola teks ya, mengelola pengetahuan. Jadi biar bagaimanapun kita harus berikan dia input. Ya, inputnya harus ada. Tidak bisa langsung nulis tanpa input. Bisa bisa nulis tanpa input, tapi saya tidak menjamin hasilnya otentik. Itu jawabannya. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Rinaldi, apakah penggunaan AI dalam penyusunan artikel perlu dicantumkan dan dijelaskan pada bagian metodologi? Oke, tidak perlu dicantumkan dalam metodologi, tetapi harus ada di title page. Ya, di jurnal saya kurang tahu ya. Kalau jurnal-jurnal yang bereputasi itu
pasti ada lampirannya ya, seperti ucapan terima kasih di daerah situ tempatnya. Yang tadi saya perlihatkan tadi itu, mana tadi ya? Saya share kembali ya Bapak Ibu, biar kelihatan. Itu mana ya? Nah ini, dia ada di sini tuh. Outer contribution, konflik kepentingan, nah gitu, ucapan terima kasih. Dia tidak tampil di metodologi kalau AI karena penggunaan AI itu bukan persoalan substansi. Metodologi itu kan persoalan substansi gitu. Oh, ini pelanggaran haki. Iya, apakah potensi pelanggaran haki ya, Pak? Potensinya ada pelanggaran haki kalau semata-mata kita langsung percaya dia, bisa saja. Begitu verifikasi, kita diajak diskusi, kita nggak ngerti tulisan kita. Saya kira itu kok tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil tulisan kita sendiri. Makanya jawabannya adalah kembali lagi harus ada sentuhan kita sendiri sebagai penulis. Gitu. Iya, baik. Jadi ChatGPT itu tools sebagai tools teman diskusi gitu ya, Pak ya, teman diskusi yang pintar yang segala tahu gitu. Tapi kita tetap perlu verifikasi kembali gitu ya, Pak ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Putri Pratiwi, bagaimana cara mendeteksi halusinasi dari tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT, terutama jika kita baru dalam suatu bidang penelitian? Oke, cara langkah awal adalah tadi saya sampaikan sudah bahwa ada inputnya. Jadi silakan Ibu Tri download dulu semua referensi-referensi yang ingin dibangun untuk membangun sebuah topik penelitiannya. Kemudian berikan pada ChatGPT untuk memahami referensi yang kita berikan. Jadi kalau dia tidak diberikan input, pasti dia halu. Makanya diberikan input dulu. Jadi tetap sebagai seorang peneliti, kita adalah manusia yang harus mencari referensi juga. Jadi tidak mesti. Jadi ChatGPT hanya membantu mengelola ya, mengelola referensi yang kita berikan, kemudian bagaimana membuat sintesa penelitian sehingga bisa membangun sebuah research yang baik. Gitu. Apakah bisa kita meminta? Gunakan kutipan dan daftar pustaka. Bisa saja, tapi saya tidak menjamin hasilnya baik apa tidak, gitu. Tapi kalau saya menyarankan ya jauh lebih baik kalau kita pakai site AI dibandingkan kutipan langsung. Di GPT-5 sudah bisa dia citasi langsung. Cuman kadang-kadang masih halu juga. Saya takutnya bisa, tapi begitu tokennya habis kita masih percaya sama dia gitu. Kita tidak tahu kapan token itu habis. Karena takutnya kalau tokennya habis dia sudah halu jadinya. Saya berharap, pokoknya intinya kalau kita sudah minta dia tulis di kanvas, dia tidak mau respon lagi atau misalnya tulis di kanvas satu, terus prompt kedua kita minta lagi tulis di kanvas baru, dia menindis kanvas yang ada, nah itu sudah mulai tokennya habis itu, sudah tidak sesuai instruksi. Ciri-cirinya seperti itu, Pak ya. Ya kalau sudah begitu stop aja ChatGPT-nya, dia butuh Istirahat dulu satu hari. besok lagi lanjut gitu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin diskusi lagi? Kalau jika ada yang ingin diskusi secara langsung bisa raise hand ya. Jadi biar diskusinya mengalir. Oh ini sudah pada raise hand. Samsung SM. Silakan Bapak atau Ibu. Yang Samsung ini. Bu Bu Aulia kayaknya bagusnya ya dibuatkan Google Form aja Bu ya. Iya ya. Tentang Oh, kebutuhan gitu, kebutuhan gitu. Jadi biar biar materi ini sampai sesi 5 ada outputnya yang dihasilkan gitu. Nanti saya buat oh, secara siap. bertahap. Oh iya iya baik. Iya, dibuatkan aja formulir nanti kepada Bapak Ibu, nanti dibuat kebutuhannya apa, nanti saya bisa bagi sesi mana, sesi mana. Setelah itu saya berikan solusinya gitu. Silakan yang Samsung ini Bapak atau Ibu ya. Halo saya, Nah, ya. Halo, Assalamualaikum. silakan. Um, Waalaikumsalam. Dia. Silakan Bapak. Saya baca pertanyaannya ini, bagaimana cara kutipan yang benar jika sampainya dari ChatGPT? Katakan Nathan declare AI, namun ini secara umum. Oke, silakan.
Nanti saya mau jawab ini Bu Aulia, yang ini Ibu Lian Lia. Sebentar, saya perlihatkan. Iya, mungkin Pak Asri, silakan Pak. Iya, makasih Mbak Aulia. Izin bertanya Pak Ahmad Yani, bagaimana kita di chat GPT itu supaya eh, karakter tulisan kita itu dia tetap konstan dengan yang sama hingga akhir, supaya supaya tulisan kita itu betul-betul apa ya, sesuai dengan karakter kita itu, Pak. Oke, Makasih. oke. Tadi sempat saya spill kayaknya kalau nggak salah tadi itu ya. Ini Bapak. Bapak punya akun ChatGPT yang ini enggak, yang plus atau pro gitu. Bisa dibaca ini Pak Asri? Ini bisa ya? Bisa di open mic saja Pak. Kelihatan nggak? Pak, bisa Pak, bisa kebaca. Silakan di instruksi customnya dibuat seperti ini gitu. Ini yang grafik Pak ya, yang mau ditampilkan. Bukan. Oh, yang muncul grafik. Oh, yang untuk grafik, maaf, maaf. Harus kok gitu. Sebentar. Oh, salah ya. Masih grafik yang muncul ya? Kok Ini yang muncul Artikelnya eh, BPS. Aduh, Ah, sebentar, sebentar, sebentar. Kayaknya salah share kayaknya nih. Bentar dulu. kayaknya Pak. Iya, sebentar. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? oke, Tidak. yang personalize ya Pak. Iya, betul. Nah, ini Bapak. Mm-mm. Jadi Bapak masuk ke ini dulu, ke apa namanya? Kelihatan enggak pointer saya jalan-jalan ini? Iya, Yang iya, grafik iya, ini Pak. Oh, yang gratis harus iya, iya. yang berbayar dulu. Bentar. Kalau mau jawabannya selalu bagus ya harus yang pakai yang berbayar, Bapak. Iya, saya sudah punya sih yang Masuk di sini, premium Pak. ini. Klik namanya, terus masuk di personalize. Personalisasi. Buat instruksi custom seperti ini. Pak, boleh boleh di copy ininya enggak, promnya enggak di Promnya. fitur chat. Oke, itu ya sebentar. Ini satu ya. Setelah itu bikin lagi di sini, Bapak bagian apa passionnya? Biar dia Bapak kalau kerja apapun, dia arahnya ke situ terus itu. Sudah terframe. Iya. Oke? Pak, izin Pak, boleh nggak di promnya di fitur chat di copy? Boleh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Sudah ya, Pak ya? Oke, aman. Itu jawabannya, Pak, tadi. Oke, oke Pak. Makasih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Awal ya. Silakan Bapak. Oke. Itu, saya sudah kirim ya. Baik, izin Pak. Terima kasih Bu. Ini mau nanya, kan ini tadi ada yang bisa di-sharing Pak Ahmad ini yang pakai yang berbayar yang ke-share. Nah, itu biasanya kan sejauh mana distractnya antara teman-teman kita kan punya gaya menulis semua nih. Hmm. Terus apakah tadi muncul personalize itu kebaca untuk kita aja, sedangkan kalau teman-teman yang kita ke sharing itu juga memasang personalize yang berbeda. Apakah dia membacanya by device atau dia membacanya by akun gitu. Eh, Terus berdasarkan pengalaman yang kedua nih Pak, berdasarkan pengalamannya Pak Ahmad Yani, eh, sejauh mana tokennya habis itu karena ini kan lagi kebuka Bima nih Pak. Aduh, ngeri juga ini. Kalau tiba-tiba teman-teman pada nulis semua nih, kami sharing ada beberapa kan bikinkan folder-folder masing-masing. Terus teman-teman lagi ada yang aktif nulis. Misalnya kami kan pakai sharing juga tuh Pak. Oke. Jadi mungkin inti pertanyaannya bagaimana mengantisipasinya gitu Pak, atau ada solusi yang terbaik atau ada pilihan lain untuk itu. Itu Oke. mungkin aja Bu Al, Pak. Ya, Ya, makasih. baik Pak Awal. Kalau urusan personalize, dia tidak membaca device, tapi membaca akun. Jadi sebaiknya masing-masing orang harus punya akun masing-masing gitu. Kalau mau optimal hasilnya. Karena saya sudah pernah juga berikan akun saya ini kepada staf saya.
Terus ini orang dia tanya ke saya, Pak, kenapa ini jawabannya selalu ke arah ke Bapak? Oh ya memang karena itu sudah frame untuk saya. Jadi itu jawabannya Pak. Jadi tidak tepat kalau akun sharing dipakai rame-rame gitu. Karena kalau mau hasil yang optimal harus masing-masing orang pakai itu. Karena ada apa ya? Bagi saya itu lebih menjaga privasi kita dalam mengelola informasi. Kecuali tadi yang bisnis tadi mungkin ya Pak ya. Eh boleh, yang bisnis boleh, yang bisnis boleh, yang bisnis boleh. Yang bisnis tadi katanya Bapak kan bisa di-share sampai 5 akun gitu ya. Hmm, Coba untuk yang bisnis. Kalau saya masing-masing orang Pak. Karena kalau hmm. di akun rame-rame itu ya bayangkan saja Pak dengan berbagai macam di kepalanya orang, terus nanya-nanya itu bikin pusing algoritma. Sudah tidak terframe dengan baik. Makanya saya tidak pernah kasih orang saya. Baik, baik Pak, paham Pak. Itu ya Pak awal ya, semoga terjawab. Mungkin tadi Pak, ya ini bisa dijawab yang pertanyaan dari kolom chat dari Pak Lianli ya, Bapak atau Ibu Lianli. Kenapa masih ada seperti namun karena Eh, Oke, saya jawab ya. hmm, Tadi katakan ada pernyataan di menyeluruh bagaimana bagian tertentu saja. Oke, kalau hanya bagian tertentu saja, tetap juga kita menggunakan AI kan, gitu. Tapi hanya hmm, bantu untuk menyusun struktur kata, kalimat, paragraf. Tapi ingat bahwa dalam penulisan systematical review, apapun bentuknya tulisan ilmiah, harus kita membuat strukturnya. Kita harus buat judul, kita harus buat introduction, kita harus buat research question. Tidak banyak-banyak sih sebenarnya, tapi itu penting. Saya coba share sedikit salah satunya ya. Ini eh, saya punya banyak prom ini di sini. Jadi makanya saya bilang saya butuh ini Bu Aulia apa namanya? Butuh eh, Google Form buat Bapak Ibu butuhnya apa? Saya coba carikan gitu. Ini menulis naratif literatur review. Oke, saya stop dulu ya. Ini kalau cuman prom banyak sama saya. Oke. Nah, ini contoh untuk membuat literatur review. Jadi kalau kalau dibilang kita menggunakan AI secara penuh sebenarnya apa ya? Saya kurang setuju gitu karena sesungguhnya semua topik itu kan dari kita. ChatGPT itu hanya alat bantu untuk membuat kita bekerja lebih cepat. Saya bisa menyusun literatur review tanpa alat bantuan ChatGPT, cuman mungkin butuh waktu lebih lama. Nah, jadi kalau dibilang integritas penulis, ya kita tetap punya integritas karena kita tahu latar belakangnya apa, kita tahu hipotesisnya apa. Nah, ini seperti ini kan? Ini saya buat. Nih, semua akan saya buat-buat. Jadi semua inti substansi itu dari kita. Jadi ChatGPT hanya dipergunakan untuk membantu kita dalam menulis, bukan membangun gagasan dan ide peneliti. Itu. Tapi kalau declare, ya wajib declare karena kita biar hanya sedikit kita pakai ChatGPT misalnya. Atau misalnya bantu parafrase paragraf kan pakai ChatGPT. Ya kalau semakin jujur kan semakin bagus gitu. Jadi intinya adalah kalau pernyataan declare AI itu digunakan hanya untuk membantu bukan membangun ide, bukan membangun substansi dari apa yang kita teliti. Jadi integritas penulisan ilmiah tetap ada di kita sendiri. Karena kita yang tahu apa yang kita teliti, kita tahu apa hasil penelitian kita. Dia hanya alat bantu untuk menyusun struktur, ya, menyusun strategi dalam membangun sebuah tekstual, bukan ide. Kira-kira itu. oke baik, Oke. paham Pak. Baik. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu Aulia. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan. Ya, Pak Lukman ya. ya, dengan Lukman Madako, Ibu Aulia. Siap, Ya, silakan Pak Lukman. sorry. Adina Dokter, sorry. Siap. Mau tanya ini, saya kemarin ada ikut itu ChatGPT Pro 5. Ya, Terus diajari mengisi form untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. ya, Itu sampai dengan Turnitin. ya, Alhamdulillah kemarin dia Turnitin itu sampai di 2%. ya betul. Nah, ada hal yang menarik itu di metodologi. Nah, dia memang tidak mengupas tuntas metodologi, tapi dia meminta data dengan analisis. Hmm, Ya, betul. jadi begini, karena itu memang pelajaran singkat, ya siapa tahu Adina Dokter boleh
bagi-bagi itu ilmu, Oke. ya kita bisa di-share apa namanya dijadwalkan barangkali sebab saya tahu bahwa ChatGPT itu sangat memudahkan kita. Ya, dia mengarahkan sampai ke artikel mana yang hobi dengan judul kita, yang cocok dengan judul kita. Oke. Ya, itu sudah kami coba. Kemudian yang benar itu referensi tadi itu Pak Adinda Dokter, memang betul, tidak semua itu betul dia punya referensi. Ya, saya lihat di artikelnya saya, dia bilang saya sudah di Scopus Q1 dengan judul yang sama. Setelah saya cek bohong, itu betul. Jadi saya sepakat lebih baik kita menggunakan ChatGPT yang premium daripada yang gratis. Oke. Ya. Ya, terus pertanyaan berikutnya, ya, bisakah kita dibikinkan? Ini buat teman-teman dosen ini sebab memang sangat memudahkan. Saya kemarin dapat kurang lebih 15 buku saya bikin dalam waktu 2 minggu. Oke. Ya, sangat memudahkan. Jadi dapatkah kita dibikinkan semua teman-teman di perguruan tinggi ini petunjuk atau prompt apa namanya yang memudahkan kita ke artikel ilmiah bereputasi. Sebab Oke. ini yang jadi hambatan kita dalam kewajiban naik jabatan fungsional. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lukman, pertanyaannya saya jawab dengan cara saja ya. Kelihatan mungkin. Siap. Oke. Nah, tadi kualitatif ya metodologi ya. Kuantitatif. Oh, kuanti bisa. Kuantitatif. Ya. Oke. Nah, kalau Ya. saya mulai dari kualitatif dulu ya, karena saya sering di kualitatif. Nah, kualitatif itu saya sudah bikin juga. Jadi bisa dia menggunakan seperti in vivo hasilnya Bapak. Oke. Ya. Terus kalau kuantitatif, Bapak tinggal berikan input saja di sini, Oh ya, 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 ya. thinking, terus kemudian upload master tabelnya dalam bentuk data angka. Siap. Kemudian berikan prompt analisis apa yang digunakan. Oke, betul, betul, betul. Keluar hasilnya itu. Siap. Nah, terus Betul. tulis di bawahnya, tulis di kanvas baru. Jadi jangan direspon di chat, tulis di kanvas baru. Ya, 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 ya. Contoh begini, saya tidak punya file data ya, saya cuma buat promnya saja. Berdasarkan data terlampir, baca dan pahami secara detail. Kemudian susun strategi untuk menganalisis statistik. Gitu aja dulu, Pak. Nanti tunggu respon selanjutnya. Ya, ya, ya. Kemudian masukkan analisis apa yang diminta. Nanti dia kasih opsi. Oh ya, betul. Betul. Oke? Ya, ya. Lukman, gitu. Terus apa tadi yang kedua ya? Tadi apa yang kedua Pak Lukman ya? Lupa saya tadi. Tidak ada sebenarnya. Dia punya hanya meminta agar supaya Anil Dokter boleh berikan. Oh iya buat. Oke, Ya, makanya saya minta Ibu Aulia untuk membuat Google Form toh supaya jadi data LLDikti. Jadi ya, apa kemauan dosen gitu di lingkungan LLDikti nanti akan saya coba apa ya bangun satu sesi nanti ada demo yang saya berikan di situ untuk betul sekali. buat berdasarkan hasil daripada Google Form itu gitu. Ya. Oke, sekian Oke. Pak Lukman. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Aul. Oke, siap Pak. Ya. Wah, Ibu Aulia itu ada Ibu Hira lagi tuh Bu Aulia. Ya, mungkin Laditi bisa fasilitasi untuk pelatihan offline Atau bagi dosen untuk belajar langsung. Ya, ini pengantar ya. Kita ada 5 sesi nanti. Kita lihat kebutuhan dosen-dosen. Nanti ini akan jadi masukan kami untuk ke Pak Kepala ya. LLDT 16. Oke.
Bentar Bu Aulia, saya izin ke ini sebentar toilet. Bentar. Bapak Makan Ibu, kawan. mungkin bisa dilihat pada kolom chat. Sudah kami share eh, form kepada Bapak Ibu yang tadi sudah disarankan oleh Pak Ahmad Yani terkait pertanyaan atau keperluan Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan di situ sehingga untuk sesi selanjutnya yang akan dilaksanakan 4 minggu ke depan karena ini akan ada 5 sesi. Sesi selanjutnya kita bisa lebih terarah dan lebih kena gitu kepada kebutuhan Bapak Ibu langsung seperti itu. Mungkin untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Eh, tapi kita sudah mau pukul 4 juga ya. Mungkin bisa disimpan pertanyaannya ya Pak Yani ya, karena kita masih akan ada 4 sesi lagi. Sudah kami share Pak Oke, oke. form yang eh, ini akan mengumpulkan pertanyaan atau kebutuhan Bapak Ibu semua eh, terkait materi-materi di sesi-sesi. Sepertinya untuk sesi 1 hari ini terus di-share lebih mantap lagi. Oh, share prom. Mungkin ini ya Pak ya, lebih ke share promnya yang ini ya sesuai kebutuhan gitu. Makanya Bapak nanti Pak Rival diisi gitu pertanyaan atau kebutuhannya Bapak itu seperti apa biar Pak Ahmad Yani bisa share cara dan promnya mungkin spill tipis-tipis Betul, betul. promnya akan seperti apa gitu ya Pak ya. Ini masalahnya kalau promnya mau di-share semua, waduh, bisa selesai negara ini kalau begitu. Betul, betul Pak. Itu sesuai kebutuhan saja gitu ya Pak ya. Oke, Oke, sepertinya sudah cukup ya Pak ya. boleh, boleh, boleh. Ya, nanti Pak Yani mungkin bisa di-share ke kami materinya dan Bapak Ibu jangan lupa kita sudah membuat grup untuk sesi webinar AI ini. Mungkin teman-teman rekan-rekan bisa dibantu share lagi untuk grup WhatsApp-nya. Untuk materi tolong di-share ke kami ya Pak ya, biar kami bisa share ke rekan-rekan dosen lain. Dan jangan lupa minggu depan di waktu yang sama, hari Selasa tanggal 11, insya Allah tanggal 11 November tahun 2025, pukul 14 WITA. Sesi seperti ini akan dilaksanakan lagi, sesi 2. Namun kami masih menunggu pertanyaan atau kebutuhan Bapak Ibu supaya kita lebih terarah lagi untuk sesi kedua, 3, 4, dan 5 nanti. Ya, kayaknya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin Pak Yani bisa untuk closing statement-nya Pak untuk sesi pertama ini dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya saja sudah sangat mendalam ya Pak ya. Silakan Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih masih apa stay di kegiatan ini dan tentu ini masih sesi 1. Ada banyak hal yang lagi perlu dieksplor ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya banyak prom sebenarnya. Eh, Terutama saya spill saja satunya ya. Ada prom menulis proposal penelitian BIMA, ada macam-macam pokoknya. Nah, tentu ini masih satu, ini masih kulit-kulit luarnya. Itu masih apa ya, bagian kalau di bumi itu masih inti luarnya, belum sampai ke dalam. Jadi saya berharap dengan adanya apa ya formulir yang di-share ke Bapak Ibu sekalian itu bisa diisi sehingga ke depan nanti saya sesi berikutnya saya membuat materi sesuai kebutuhan gitu, secara berjenjang. Nah, nanti sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian di pertemuan kelima terakhir itu ada output yang kita hasilkan dari 5 sesi ini. Minimal nanti ada jadi manuskrip atau buku yang jadi gitu. Oke, saya kira itu dari saya boleh. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi 2.
Sampai bertemu sesi 2. Baik, terima kasih Pak Yani atas materinya di sesi 1 ini. Mungkin Pak Novel masih bersama kita di ruang Zoom ini? Iya, sepertinya Pak Novel juga sudah sudah tidak ada ya atau sedang sholat ya? Oh iya, baik. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan terkait Artificial Intelligence Application in Research and Manuscript Development sesi 1. Semoga dari sesi 1 ini menambah semangat Bapak Ibu, keingintahuan Bapak Ibu untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya, bahkan sampai nanti di sesi 5 ya Pak Yani bilang akan semoga bisa menghasilkan sebuah manuskrip, entah itu untuk terbit di artikel yang terindeks, artikel di jurnal yang terindeks Scopus, bahkan untuk tadi ya proposal BIMA dan lain sebagainya ya, penelitian BIMA. Ya, baik. Mungkin sedemikian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sampai bertemu di sesi selanjutnya minggu depan, hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025 pukul 14 WITA. Nanti eh, informasinya akan kami sampaikan di grup WA. Jangan lupa Bapak Ibu untuk gabung di grup WA dan mengisi form pertanyaan. Dan jangan lupa absen juga ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.